pembelajaran tentang budidaya ini, terlebih dahulu saya mengumpulkan informasi tentang budidaya ini, dan ternyata saya sadari begitu sedikit yang saya ketahui tentang dunia budidaya ini. Begitu banyak informasi yang saya dapatkan, dan hampir-hampir saya tidak bisa merangkumnya dalam video ini. Dan ini saya sajikan masih hal yang paling sedikit, begitu luas, begitu banyak, begitu bervariasi tentang kegiatan budidaya ini. Mari kita coba untuk memahaminya, meskipun masih sedikit, paling tidak kita mengenalnya, dan harapannya semoga kita menjadi tergerak, menjadi memacu kreativitas kita, memacu keinginan kita untuk mau ambil bagian dalam aktivitas budidaya ini. Sungguh luar biasa. Mari kita menyimak sedikit pembahasan dalam pembelajaran prakarya unsur budidaya ini. Semoga dari informasi yang saya sampaikan dapat menggerakkan rekan-rekan untuk mau menggali informasi lagi tentang budidaya ini. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami pengertian dari kegiatan budidaya beserta jenis dan manfaatnya. Secara umum, budidaya mengandung arti adalah suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk mengembangbiakkan serta memelihara tanaman atau hewan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2010 didefinisikan bahwa budidaya merupakan berbagai macam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal, teknologi, atau dengan sumber daya lain untuk menghasilkan produk berupa barang kebutuhan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tertulis bahwa budidaya hewan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budidaya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan. Tujuan utama dari budidaya itu adalah untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk keperluan konsumsi maupun untuk kebutuhan ekonomis, juga untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi satwa. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak apa itu manfaat dari kegiatan budidaya tersebut. Yang utama adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomis maupun keuntungan praktis sebagai pemenuhan bahan konsumsi. Dengan konsep budidaya yang terencana dan teratur, terstruktur, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dari hasil produksi yang memang berkualitas, sehingga bisa untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomis seperti tadi, dan juga untuk konsumsi sendiri. Dalam kegiatan budidaya baik dalam skala kecil maupun besar, itu dapat meningkatkan kesejahteraan dengan terbukanya banyak sekali lapangan kerja di bidang budidaya ini. Selanjutnya, dari aktivitas budidaya ini dapat menjadi sarana untuk pengelolaan sumber daya alam secara lebih optimal lagi. Juga secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada lingkungan setempat, ya, menciptakan udara yang bersih, lingkungan menjadi asri dan sejuk. Dari kegiatan budidaya ini juga akan berdampak pada kelestarian alam, menjaga kelangsungan hidup habitat yang baik, langka, dan yang harus dilestarikan. Berikutnya kita akan menyimak jenis-jenis dari budidaya ini.
Dan tentunya pada video ini saya hanya mencantumkan apa yang sudah saya kumpulkan, informasi-informasi, dan tentunya masih banyak sekali yang belum saya cantumkan di sini. Dua bentuk budidaya secara umumnya adalah budidaya tumbuhan, berbagai macam tumbuhan, lalu budidaya hewan. Nah, ini hewan yang di darat dan juga yang di air, dan ini juga sangat beragam. Pertama adalah tanaman pangan. Budidaya ini hasil produksinya adalah konsumsi untuk tanaman pangan utama, contohnya padi, jagung, gandum, singkong, ubi, dan sebagainya. Konsep ini tidak baku ya, karena di berbagai daerah mempunyai konsep tanaman pangan sendiri-sendiri. Berikutnya adalah tanaman sayuran, dan ini memiliki beragam macam jenis juga. Jadi tanaman sayuran ini tanaman konsumsi yang bermanfaat bagi asupan gizi tubuh kita. Jenisnya ada sayur buah, daun, batang, bunga, akar, jamur-jamuran, biji-bijian, umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Lalu tanaman buah, nah ini juga variasinya juga sangat banyak sekali. Hasilnya buah-buahan yang segar yang bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual, baik dalam bentuk skala rumahan untuk produksi sendiri, konsumsi sendiri, atau dalam perkebunan yang luas. Lalu tanaman obat atau diistilahkan toga, ya. Ini untuk keperluan pengobatan secara herbal atau alternatif. Contohnya kunyit, jahe, binahong, lengkuas, sirih, serai, dan sebagainya. Lalu tanaman hias. Nah, jenis ini sangat beragam sekali. Jumlahnya sampai mungkin tak terhitung karena saking banyaknya. Jadi saya sendiri pun di rumah juga ada banyak sekali jenisnya. Jadi ini jenis tanaman yang fungsinya untuk penghias. Jenisnya ada tanaman hias daun, bunga, batang, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah tanaman perkebunan. Nah, ini dibudidayakan dalam skala besar ya. Jadi contohnya itu tebu untuk gula, kopi, sawit, karet, teh, kakao untuk bahan coklat. Itu banyak sekali macam untuk tanaman ini. Sekarang kita akan masuk ke budidaya hewan ternak. Ini segala bentuk hewan peliharaan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk hobi, sekedar hobi. Menurut tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Di air itu juga ada yang di air tawar, air payau, atau air asin. Sesuai jenisnya kita bedakan dua, yaitu hewan konsumsi dan hewan hias. Hewan konsumsi itu bisa hewan yang langsung diambil dagingnya, atau secara tidak langsung itu telur, susu. Lalu hewan hias itu dimanfaatkan mungkin warnanya, suaranya, atau keindahan fisiknya, dan bahkan mungkin kecakapannya atau keahlian dari hewan tersebut. Menurut pemanfaatan hasil itu mungkin secara tidak langsung, contohnya itu ayam menghasilkan telur, bebek, lalu burung puyuh, lalu sapi, kambing itu menghasilkan susu yang dikonsumsi, dan domba itu bulunya, dan masih banyak contoh lagi. Sedang pemanfaatan hasil secara langsung itu bisa diambil dagingnya, contohnya ayam potong. Yang terakhir adalah budidaya semi alam liar. Ini maksudnya hanya memfasilitasi sarangnya saja dan kemudian memanfaatkan hasil dari hewan liar tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini tentang budidaya. Nah, sebagai refleksi kita kali ini adalah begitu banyak jenis dan bentuk budidaya, dan peluang ini masih cukup sangat besar untuk kita ikut ambil bagian. Mari kita mulai dari sekarang, meski dari skala yang kecil.